Halo movie lovers, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Kali ini di Cinema akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Dr. Chon and Lost Talisman. 설경은 신을 협박하고 잡아가두기 위. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang dukun sedang mencari sang cucu yang menghilang. Dan dia melihat Dongwoo sedang diikat di sebuah batu. Alur maju beberapa tahun kemudian, scene lalu memperlihatkan seorang laki-laki bernama Dr. Chon, yaitu seorang psikiater sekaligus pengusir setan, dan In-bae seorang teknisi sekaligus asistennya. Pada dasarnya, Dr. Chon tak mempercayai hal-hal gaib, hantu, dan kerasukan. Menurutnya, semua permasalahan itu terhubung dengan hal-hal yang logis. Ia menilai segala perubahan perilaku seseorang berhubungan dengan kondisi psikis dan hati mereka. Akan tetapi bertahun-tahun dia bekerja sebagai dukun dan pengusir setan. Dan setiap proses pengusiran setan itu akan direkam dan diupload ke channel YouTube mereka. Sehingga mereka pun menjadi terkenal dan memasang tarif yang sangat mahal untuk satu kali ritual pengusiran setan. Kali ini mereka memiliki klien yang sangat kaya raya, yang mengatakan jika putri mereka kerasukan karena perubahan sikap putrinya yang suka marah-marah dan jutek kepada orang tuanya. Dengan modal gelangnya, menurut kepercayaannya, jika gelang lonceng berbunyi maka ada roh jahat. Tetapi saat ini gelang itu ternyata tidak berbunyi. Dr. Chon lalu berusaha meyakinkan kliennya dengan berpura-pura mengatakan jika di sini ada hal negatif yang bersumber dari sebuah patung yang ada di sana. Putri mereka terlihat tidak mempercayai Dr. Chon dan In-bae. Mereka pun mulai memasang peralatan ritual dan memulainya. Dr. Chon lalu mulai menjelaskan mengenai patung yang mereka percaya sebagai jimat itu, di mana ia mengatakan jimat itu adalah jimat pelindung untuk makam, bukanlah rumah. In-bae lalu mulai merekam kegiatan mereka, dan Dr. Chon juga memulai aksinya dengan keahliannya mempengaruhi psikologi seseorang dan sangat meyakinkan mereka. Dengan keahliannya, In-bae sebagai teknisi dalam memberikan efek-efek pada ritual itu membuat keluarga ini sangat percaya pada mereka. Tapi di lain tempat ternyata mobil mereka ini dibawa truk derek karena parkir sembarangan, sehingga jaringan wifi-nya menghilang dan akan tetapi ternyata kejadian itu menguntungkan mereka, di mana patung itu ternyata mental ke dalam rumah tepat di rak jimat pemilik rumah itu. Dan dengan ilmu psikologisnya, Dr. Chon yang tahu kondisi keluarga itu pun kini berhasil membuat satu keluarga ini begitu menghormatinya dan sangat mempercayainya. Patung dan jimat itu lalu dibawa dan dijual kembali ke tempat toko antik milik Bos Wang yang bertahun-tahun mengasuh Dr. Chon. Singkat cerita di kantornya, Dr. Chon dan In-bae kini kedatangan seorang klien wanita bernama Oh Yu-kyung. Namun Dr. Chon mengatakan jika jadwal mereka penuh dan tak menerima klien lagi. Akan tetapi, Yu-kyung lalu menyodorkan banyak uang untuk mereka, sehingga 고객님! 장소가 kini mereka pun mengikuti Yu-kyung ke rumahnya. Dan ternyata Yu-kyung ini bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, di mana saat di perjalanan dia melihat hantu dan menghindarinya. Hal itu kemudian disadari oleh Dr. Chon. Setelah melewati batas desa, terlihat suasana yang menyeramkan di mana desa itu memiliki jimat di pohon-pohon sebagai pelindung desa dan berkabut, tambah suasana desa yang sangat terasa aneh. Sesampainya di rumah Yu-kyung, Dr. Chon lalu mengamati sekitar dan secara langsung mengetahui jika di rumah itu hanya ada Yu-kyung dan adiknya yang bernama Yumin. Dia lalu meminta Yu-kyung untuk membuka lemari itu dan di sanalah Yumin diikat. Saat mencari tahu dengan gelang itu, ternyata gelangnya tak berbunyi. Kini, Dr. Chon pun percaya jika tidak ada roh jahat dan akan bersiap melakukan ritual. Yu-kyung lalu mengira In-bae bisa melihat makhluk tak kasat mata juga sama seperti dirinya, di mana hal itu dilihat di channel YouTube mereka. Dan Yu-kyung lalu mengatakan bahwa dirinya melihat makhluk-makhluk tak kasat mata itu sejak dirinya masih kecil. Tak lama, ritual pun dimulai. Yumin lalu bertanya kepada Dr. Chon, apakah dirinya adalah dukun? Dan ia pun mengatakan jika dirinya adalah seorang dokter yang akan menyembuhkan kakaknya. Dia juga berkata jujur pada Yumin jika pedang ini adalah palsu. Ketika Yumin mengatakan jika kakaknya melihat roh jahat di tubuhnya, Dr. Chon lalu memperlihatkan gelang itu dan mengatakan dukun terkenal menggunakan gelang ini. Dan jika ada hantu atau roh jahat dalam tubuh seseorang, maka gelang itu akan berbunyi. Dan saat dicoba, ternyata
티는 뭐냐? Kini ritual itu menjadi nyata dan membuat Inbe ini sangat bingung. Dan pedang yang asli yang bernama pedang Chilsong ternyata berada di dalam saku Dr. Chon. Kini roh jahat itu sadar jika Yukyong bisa melihatnya. Dan roh jahat itu pun ternyata merasuki tubuh penyihir bernama Bomchon dan memiliki pengikut. Kini pengikutnya yang bernama Raingi melaporkan jika dirinya melihat Dr. Chon sudah pergi meninggalkan desa. Ternyata mereka adalah dalang kekacauan di desa itu, di mana mereka sengaja membunuh beberapa warga dan menjadikannya roh-roh jahat sebagai jimat untuk memusnahkan Solgyeong. Dan kini Bomchon sudah mengetahui jika Yukyong memiliki mata spesial itu, dan kini ia pun mengincarnya untuk membebaskan dirinya dari sebuah segel keramat yang membuatnya terjebak di wilayah itu. Ketika Inbe pergi ke tempat Tuan Huang, dia pun menceritakan semua yang terjadi pada pengusiran setan kali ini. Karena pada nyatanya Inbe tak mengetahui asal-usul Dr. Chon dan Tuan Huang. Tuan Huang lalu pergi bersama Inbe menyusul Dr. Chon. Di sana Inbe terlihat meremehkan dan bingung dengan benda-benda yang dibawa oleh Tuan Huang. Dan karena tak tahu apa-apa, Tuan Huang lalu menceritakan kisah Dr. Chon yang dimana dia adalah seorang cucu dari kepala dukun hebat di desa itu. Dan Dr. Chon memiliki seorang adik laki-laki yang terlihat di awal film tadi. Dr. Chon sangat ahli dalam membuat Solgyeong, yaitu jimat penjebak roh jahat. Akan tetapi dirinya tidak tertarik menjadi kepala dukun untuk menggantikan sang kakek, sehingga peran itu pun diberikan kepada saudaranya. Hingga suatu hari adiknya menghilang dan sebuah jimat tersimpan di dalam bantal adiknya. Kepala dukun dan Tuan Huang pun lalu membuat ritual 7 hari 7 malam di desa untuk menemukan adik Dr. Chon. Dan pedang Chilsong dimiliki oleh kakek Dr. Chon untuk melawan roh jahat itu dan kakeknya ternyata sudah diburu oleh penyihir Bomchon dan adiknya dijadikan sebagai umpan. Sehingga saat berhasil menemukan adiknya itu, sang kakek dan adiknya pun ditemukan sudah meninggal dunia. Kini di tempat penyihir Bomchon dan pengikutnya, terlihat jika Bomchon mengirim makhluk-makhluk astral untuk mengganggu dan mengincar Yukyong dengan memasuki Pak Mandor yang biasa menjaga Yukyong dan adiknya. Yukyong sebenarnya sadar jika ada roh jahat di dalam tubuhnya dan tapi tak lama Dr. Chon datang memukulnya dengan pedang Chilsong dan tiba-tiba Yumin kabur. Sedangkan kini Dr. Chon berhasil mengambil jimat yang ada di dalam bantal Yumin. Penyihir itu membawa adik Yukyong pergi dari sana dan meminta pengikutnya untuk membunuh Dr. Chon dengan mengirim roh-roh jahat. Akan tetapi berkat pedang Chilsong itu roh-roh jahat yang memasuki manusia itu pun berhasil dimusnahkan. Namun Bomchon tak pantang menyerah. Dia terus memecahkan tabung-tabung dari bambu itu yang berisi para roh jahat untuk menangkap Dr. Chon dan Yukyong. Kini tabung roh jahat itu sudah habis. Bomchon lalu mencari pedangnya dan mau tidak mau dia harus memilih salah satu pengikutnya untuk diambil jarinya. Dan Sawol menjadi korbannya. Di tempat lain, Tuan Huang dan Dr. Chon bertemu. Di sana Tuan Huang sangat marah karena Dr. Chon ini nekat menghadapi roh jahat itu sendiri untuk balas dendam. Dan Dr. Chon lalu memperlihatkan jimat yang ditemukannya dan akan mencari tahu siapa yang menulis jimat itu. Di mana hal itu sudah lama dinantikan oleh Dr. Chon untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian kakek dan adiknya pada penyihir jahat itu. Ternyata kini mereka sedang berada di rumah dukun lainnya, mencari bantuan untuk mengetahui keberadaan roh jahat itu melalui jimatnya. Ritual memanggil bidadari Jisoo pun dimulai. Di sana Yukyong yang memiliki mata spesial pun melihat kini bidadari itu muncul di hadapan mereka dan merasuki dukun itu. Sedangkan di tempat lain, Jombanci terpental setelah menguping ritual Dr. Chon dan bidadari melalui guci mereka. Kini dukun yang sudah dirasuki oleh bidadari itu pun mengetahui mata spesial Yukyong dan mengatakan jika wajar saja penyihir itu kini menginginkan matanya. Dan dia pun menjelaskan mengapa penyihir itu mengincar mata Yukyong. Ya, karena dahulunya kakek Dr. Chon telah berhasil menyegel roh jahat itu dengan Solgyeong. Dan untuk melepaskannya, dia membutuhkan mata Yukyong untuk memusnahkan Solgyeong itu selama-lamanya.
Karena ternyata penyihir Bom Chon telah lama memburu para dukun untuk merebut kekuatan spiritual mereka agar bisa menjadi dewa. Bom Chon dengan sengaja menjebak mereka agar bisa dibunuh untuk diambil jari-jarinya dan ditaruh di sebuah tabung bambu, sehingga dengan kekuatan spiritual mereka bisa merasuki manusia. Dan saat itu pun Dongwoo dirasuki sehingga dia kemudian menusuk kakeknya sendiri. Dengan keadaan menahan sakit, sang kakek lalu mengeluarkan Solgyeong dan menusukkan pedang Chilsong untuk menangkap Bom Chon. Akan tetapi, penyihir itu ternyata berhasil menahan rantainya dan mematahkan pedang Chilsong yang kini patahannya itu dimiliki oleh Dr. Chon. Saat Solgyeong terbagi dua, penyihir itu mengejar kakeknya dan Dongwoo. Tapi sayangnya sang kakek ditikam lagi oleh Bom Chon. Akan tetapi karena segel Solgyeong, kutukannya kini telah mengikat Bom Chon terkurung di desa kecil itu. 그놈한테 작두칼까지 맞은 것. 결계가 젖어서 손바닥만한 동네를 못 벗어나게. Dia juga mengatakan jika jimat itu tidak bisa dihancurkan dan meminta Yukyong membacanya dengan mata spesialnya. Karena tak mengerti tulisannya, dukun itu lalu meminta Yukyong menggambar tulisan itu dan harus dibaca terbalik agar menghilangkan jimatnya. Di sana Tuan Huang lalu membacanya. Sedangkan kini Jombachi lalu terkalahkan dan Rengi mengatakan dirinya hanya dimanfaatkan saja. 년 동생을 구하더라도 이미 반은 귀신이요. 범천을 영원히 가두면 되죠. Kini mereka pun siap mencari lokasi Bom Chon dengan bekal mata Yukyong dan pedang Chilsong. Dukun itu lalu memberitahu lokasi sebagian Solgyeong yang sudah disegel oleh kakek Dr. Chon. 용, 월, 산. Setelah sampai di Gunung Yeonwol, kini giliran Inbei bertugas dan Yukyong lalu mencoba melihat lokasi Solgyeong dengan mata spesialnya. Setelah menemukannya, mereka lalu segera berlari mencarinya dan mereka melihat sebuah gubuk tua di sana. Akan tetapi ternyata mata spesial Yukyong melihat banyak roh-roh jahat di sana. Dengan pedang Chilsong, Dr. Chon membuka pintunya. Di dalam sana Dr. Chon dibawa ke alam lain dan dipertemukan dengan adik dan kakeknya. Dia pun melihat wujud penyihir itu. Di sana dia juga melihat setengah segel Solgyeong. Hingga tak lama dia pun keluar berhasil mendapatkan setengah segel Solgyeong itu. Keesokan paginya mereka lalu berusaha mencari tempat penyihir Bom Chon. Sedangkan Raini yang sudah tahu apa yang akan terjadi pun meminta Jombachi ikut pergi bersamanya. Tapi ternyata dia ditusuk dari belakang dan ditangkap oleh Bom Chon. Di perjalanan Yukyong melihat arwah ibunya yang menunjuk ke arah mandor yang kini ternyata sudah dirasuki oleh roh jahat. Bom Chon dan para pengikutnya berusaha untuk menghalangi jalan Dr. Chon dan Yukyong menuju tempat mereka. Akan tetapi setelah Jombachi pergi dari sana, Pak Mandor itu tiba-tiba pingsan dan tak lama Tuan Huang dan Inbei pun datang. Saat sudah tiba, mereka melihat begitu banyak mayat bergeletakan. Dan Bom Chon kini telah bertemu Yukyong secara langsung. Ternyata selama merasuki Yumin, penyihir ini tak menyadari kalau Yukyong ini memiliki mata spesial untuk menghancurkan segel Solgyeong. Setelah masuk ke dalam gua, Dr. Chon meminta Inbei memasang peledak di sana dan bersiap ledakannya setelah Yukyong keluar. Inbei dan Tuan Huang lalu menunggu di sana. Kini pedang Chilsong menarik Dr. Chon masuk dan mengarahkannya. Di sana dia disapa oleh penyihir Bom Chon dan mereka pun bertarung. Sampai akhirnya dia melihat Yukyong terikat. Di sana Yukyong lalu memberitahu pedang itu ada di dekatnya dan kini pedang Chilsong utuh kembali, siap memusnahkan penyihir dan roh jahat itu. 그건 Bom Chon lalu membangunkan Raini dengan roh jahatnya dan di sana Dr. Chon tertusuk dan saat akan ditikam mereka lalu mendengar suara kendang suci yang dimainkan oleh Tuan Huang dan tak lama Inbei masuk dan beraksi. Hal itu berhasil membuat Bom Chon lengah dan mereka pun berhasil keluar dari sana. Ketika Bom Chon mengejar, Dr. Chon lalu meminta Inbei memencet tombol peledaknya dan tapi syukurnya Yukyong lalu segera memencet tombol itu dan hancurlah Bom Chon di dalam sana. Tapi ternyata hal itu belum tuntas karena sekarang Dr. Chon akan mengurung roh jahat itu di dalam segel Solgyeong selama-lamanya.
Setelah pertarungan sengit, kini desa yang berkabut telah disinari matahari lagi. Jimat-jimat yang ditempel di seluruh desa oleh Bomchon pun musnah selama-lamanya. Mereka pun akan kembali ke tempat masing-masing. Tapi karena Yukyong memiliki kelebihan, di sana Inbe pun menawarkannya untuk bergabung dengan tim mereka.